Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa shaddid lisani wahdi qalbi bi jahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat sehat wal afiat, sehingga kita bisa berkumpul bersama-sama, bisa bertatap muka seperti biasa dalam rangka mengkaji ilmu-ilmu Allah yang tidak kita ketahui. Mudah-mudahan nikmat ini selalu diberikan kepada kita sehingga kita selalu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita digolongkan orang yang ahli ibadah dan dikumpulkan dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, kita jauh-jauh dari rumah kita berkumpul bersama-sama di tempat insyaallah yang mana tempat ini insyaallah penuh barokah. Kenapa kok bisa dikatakan penuh barokah? Ketika itu Nabi Muhammad SAW pernah berkumpul dengan para sahabatnya, dan berkumpul lalu Nabi Muhammad mengeluarkan suatu kata mutiara. Kata Nabi Muhammad, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Apabila kalian melewati suatu tempat, maka singgahlah kalian di tempat tersebut. Lalu sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ma riyadul jannah ya Rasulullah?" Wahai ya Rasulullah, apa kepunya surga tersebut ya Rasulullah? Lalu dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Majlisul dzikir." Alhamdulillah, sekarang kita sini berkumpul bersama-sama. Kita tadi itu sudah menyebutkan nama wali-wali Allah, nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apalagi kita sekarang kajian ilmu, menggali ilmu Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan perkumpulan ini diridai Allah Subhanahu wa taala dan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Inilah yang sangat bagus. Jadi umur kita tidak hilang sia-sia. Umur kita tidak hilang sia-sia. Umur kita digunakan untuk beribadah kepada Allah. Kita diberikan nikmat oleh Allah, nikmat umur yang panjang, hendaklah kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Umur inilah yang sangat berharga. Umur inilah yang harus kita gunakan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita mengaku cinta kepada Allah, jangan sampai kita mengaku rindu kepada Allah, tapi ketika kita diberi nikmat sehat oleh Allah, panjang umur, kita digunakan untuk maksiat oleh kita. Alhamdulillah. Jangan sampai kita dikasih nikmat oleh Allah sehat walafiat misalnya, jangan sampai kita digunakan untuk bermaksiat. Jangan gunakan untuk maksiat. Misalnya auzubillah, misalnya untuk berpoya-poya tanpa yang ada artinya, misalnya tidak ada faedahnya misalnya. Ini percuma. Kalau seperti itu, rugi mengaku seperti itu. Mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya nikmat umur tersebut tidak digunakan untuk beribadah kepada Allah, untuk menggali ilmu Allah, untuk menambah wawasan ilmu agama kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita dikatakan orang yang berdusta kepada Allah. Jangan kita sampai dikatakan orang yang bohong yang mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala pernah mengatakan kepada Nabi Daud di dalam kitab Risyalatul Mu'awwanah karangan As-Sayyid
Al-Habib Abdullah Haddad di dalam kitab Risalatul Ma'wananya, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu pernah mengatakan kepada Nabi Daud tentang umur. Mengatakan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Daud. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya Daud, kadzab man da'a ilayya fa idza jannahuna ma'anni. Alaysa kullu muhibbin yuhibbu an halwata bihabibi. Wow. Ini kalam pendek tapi makna luas. Ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Daud. Ya Daud, jangan sampai kita tergolong orang yang seperti yang disabdakan oleh yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Daud. Alhamdulillah, mudah kita dijauhkan. Apa kata Allah? Ya Daud, kadzab, bohong, dusta. Makhlukku yang cinta kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Bohong yang aku cinta kepadaku. Faida jannahuna ma'anni, tapi ketika dia dikasih nikmat olehku, lalu dia itu dikasih nikmat walafiat, lalu dia itu dibuat berpoya-poya dan dia tidur di tengah malam, sudah capek, letih, lalu dia capek tidur tengah malam, malam sudah tiba, dia tidak mau mendekatkan dirinya kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Alaysa kullu muhibbin yuhibbu an halwata bihabibi. Bukankah orang yang cinta kepada bukankah orang yang saling mencintai itu senang duduk berduaan sama kekasihnya? Subhanallah. Nih. Jadi kita dikasih nikmat oleh Allah. Kita dikasih nikmat umur oleh Allah. Ayo kita untuk dekatkan diri kita kepada Allah. Jangan sampai kita tergolong orang yang dikatakan bohong oleh Allah. Kalau sudah dicap bohong oleh Allah, itu alamatul nar. Tanda akan masuk neraka. Bahaya. Jadi bagaimana kita agar kita menjadi orang yang mendapatkan keridhaan oleh Allah Subhanahu wa taala, keberkahan umur kita gunakan nikmat umur kita untuk dekat diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita dekat kepada Allah bukan hanya kita sholat, bukan hanya kita sedekah, bukan hanya kita itu membayar zakat atau puasa, mendekatkan diri kepada Allah. Bahkan banyak cara-cara untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak cara-caranya. Bisa kita berkumpul di sini, kita dikasih nikmat umur oleh Allah Subhanahu wa taala, silaturahmi. Ini juga adalah suatu pendekatan kepada Allah. Mungkin di salah satu dari kita orang bisa menasihati kita agar kita bisa sampai ke sisi Allah Subhanahu wa taala, dinasihati oleh saudara kita, mungkin bisa hidup hati kita yang awalnya mati menjadi hidup. Dalam artian hidup gimana? Bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah makanya kita itu dianjurkan oleh Rasulullah, cari kawan-kawan yang bisa mendidik kita. Jangan cari kawan yang membawa kita dalam kesesatan. Cari kawan yang mana? Kawan yang bisa mendidik kita ke jalan Allah Subhanahu wa taala, berfaedah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Hati kawan inilah yang akan bisa membantu kita ketika kita nanti ada di tempat di tempat pada masyarakat. Kawan kita yang baik inilah yang akan membantu kita. Siapa lagi? Nah, sebab itu kita gunakan umur kita ini untuk silaturahmi, untuk majelis zikir, untuk menghadiri yang sesuatu yang bersifat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita lalai dari semua itu. Umur itu dibagi dua, umur itu dibagi tiga. Yang pertama umur azali, yang kedua umur duniawi, yang ketiga umur ukhrawi. Yang pertama, kita ketika itu kita diberi umur oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum kita dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semasa kita masih ada di perut orang tua kita, ummi kita, masih ada dalam perut, itu Allah Subhanahu wa taala itu sudah mengambil janji bersama kita. Kita sudah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita beribadah kepada Allah. Pertama kali ketika pertama kita itu mau dilahirkan oleh orang tua kita. Disebutkan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Alastu birabbikum, kata Allah. Allah Subhanahu mengatakan kepada kita,
Cuma kita dalam keadaan tidak sadar. Kenapa? Karena kita masih ke dalam keadaan bentuk janin. Yang mau ditiup roh oleh malaikat kepada di dalam perut orang tua kita. Mengatakan Allah Subhanahu wa taala, "Alastu bi rabbikum," kata Allah. Bukankah saya ini adalah Tuhanmu? Kita semua menjawab. Semuanya kita menjawab, laki perempuan semuanya menjawab. Apa jawabannya? Bala. Syahidna. Ya Allah, saya ini bersaksi bahwa kamu adalah Tuhanku. Anehnya ketika diberi nikmat umur oleh Allah, nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika dilahirkan ke dalam dunia, dia berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mau mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Umurnya dibuang sia-sia, umurnya untuk bermaksiat, bukan untuk silaturahmi, bukan untuk menggaji ilmu-ilmu Allah, bukan untuk mendalami ilmu-ilmu syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, mudah-mudahan umur yang kita dapatkan ini umur yang barokah. Mudah-mudahan umur yang kita dapatkan ini, mudah-mudahan umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, mudah-mudahan menjadi umur yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga umur tersebut bisa kita gunakan mendekatkan diri kita kepada Allah, bisa berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan perbuatan tadi itu bisa menghapus dosa-dosa kita dan bertemu dengan Allah dalam keadaan bersih dari dosa dan dikumpulkan dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.